Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, menjalankan semua aktivitas dengan sebaik mungkin, dan tak lupa untuk selalu membaca sholawat beserta amalan ibadah yang lainnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di video kali ini saya akan sharing pengalaman, berbagi pengalaman tentang sebuah keajaiban dari sholawat, yang mana beliau ini dengan berkah sholawat yang selalu dia amalkan setiap hari, beliau ini selamat dari sebuah kecelakaan, selamat dari sebuah musibah yang menimpa kepada beliau, dan beliau juga mendapatkan apa yang dia inginkan, baik itu pekerjaan ataupun sepeda motor. Dan bagi teman-teman semuanya yang ingin berbagi cerita mengenai sholawat, keajaiban sholawat, dan juga keajaiban amalan ibadah yang lainnya, bisa menghubungi pada nomor WA saya, ataupun kalian bisa memfollow, mendm IG saya, Miss Aini Berbagi. Secara sekilas yang akan saya jelaskan di sini adalah dari beliau, sosok ataupun sahabat dan juga saudara kita, yang mana beliau ini tidak mencantumkan namanya, yang kita menyebutnya dengan hamba Allah gitu ya. Tetapi kalau di sini dia menyebut dengan nama akun terhapus, atau istilahnya dia tidak mau mencantumkan namanya, kita sebut dengan hamba Allah. Jadi ceritanya beliau ini selalu mengamalkan sholawat, baik itu sholawat Jibril 4444 kali, yang mana itu kan faedahnya banyak sekali, terutama untuk masalah rezeki itu ya, memperlancar rezeki. Selain beliau mengamalkan sholawat Jibril 4444 kali, beliau juga mengamalkan yang namanya sholawat munjiat beserta sholawat sajarotun nukut dan juga sholawat nariyah. Jadi beliau ini menggabungkan antara beberapa sholawat, baik itu sholawat Jibril, sholawat nariyah, sholawat munjiat, dan sholawat sajarotun nukut. Dari beberapa hal ataupun dari beberapa kegiatan yang sudah dia alami setelah dia mengamalkan, setelah dia istiqomah, setelah dia riyadhah membaca sholawat tersebut, yang pertama adalah kejadiannya dia itu selamat dari kecelakaan atau selamat dari musibah yang menimpa beliau. Kemudian yang kedua, dia menginginkan sebuah pekerjaan, dia mendapatkan sebuah pekerjaan tersebut. Dan yang ketiga, dia ingin mendapatkan sebuah motor, atau dia ingin membeli sepeda motor. Dan alhamdulillah Allah permudah dan memberikan keajaiban-keajaiban pada beliau melalui riyadhah sholawat tersebut. Kejadian yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi adalah selamat dari kecelakaan. Jadi ceritanya gini, pada waktu itu beliaunya ini pergi ke rumah orang tuanya, dan di situ ada kakaknya, dan pastinya ada anak kecil atau yang namanya ponakan. Dia menggendong keponakannya itu yang masih berusia 10 tahun. Dia gendong kemudian melewati pintu. Dan kebetulan rumahnya itu dikasih palang kayu setinggi betis gitu ya, sekitar 40 cm gitu. Nah, karena dia tuh tidak tahu gitu, tidak tahu atau pikirannya masih kemana atau bagaimana, dia menabrak palang tersebut. Jadi kaki kanannya itu tersangkut, kaki kirinya melompati. Coba kita bayangkan, dia sedang mendekap anak yang masih usia 10 bulan. Coba kita bayangkan, kalau itu memang benar-benar nggak pertolongan Allah, anak tersebut akan jatuh. Karena dia sudah apa istilahnya kayak terjerat, bukan terjerat ya, istilahnya kayak dia sudah kakinya jatuh. Anaknya untungnya selalu langsung didekap, dan di situ ada meja. Kalau emang itu benar-benar nggak pertolongan Allah, anak itu sudah terjatuh. Dan pada waktu itu saudara-saudaranya yang melihat semuanya berteriak karena melihat insiden tersebut, melihat kejadian tersebut, mereka itu semuanya terteriak. Tapi alhamdulillah Allah menolongnya, akhirnya anak tersebut tidak jatuh, dan orangnya tersebut juga tidak ngapa-ngapain. Itu emang benar-benar pertolongan dari Allah, karena barokahnya dia selalu membaca sholawat, entah itu sholawat Jibril, sholawat nariyah, ataupun sholawat sajarotun nukut.
Kemudian keajaiban yang kedua adalah mendapatkan pekerjaan dan juga mendapatkan motor. Setiap orang pasti menginginkan yang namanya mendapatkan sebuah pekerjaan dan juga menginginkan sebuah alat ataupun transportasi. Salah satunya adalah sepeda motor. Nah, di sini karena beliau itu mainkan yang namanya sebuah pekerjaan dan juga sepeda motor, akhirnya beliau memperbanyak sholawatnya, sholawat 4.444 kali, kemudian sholawat munjiat, sholawat nariyah, sholawat sajaratun nukut, bahkan kadang-kadang beliau membaca sholawat nariyah, sholawat munjiat itu 41 kali. Dan alhamdulillahnya pada bulan Maret dia itu mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Dia mulai mengamalkan itu dari pertengahan November. Jadi pertengahan November sampai Desember, dan dilanjutkan lagi riyadhahnya Januari, Februari, Maret. Jadi selang 5 bulan beliau ini mendapatkan keajaiban, yaitu mendapatkan pekerjaan dan sepeda motor sesuai yang diinginkan. Dan untuk lebih lanjutnya, ini nanti kita akan baca, saya akan tunjukkan ke kalian seperti apakah cerita dari beliau. Oke, ceritanya seperti ini. Ada lagi kejadian setelah saya rutin mengamalkan sholawat. Jadi sebelumnya dia sudah menceritakan, dan ini ada lagi kejadian seperti itu. Saat itu saya lagi di rumah orang tua, saya ngegendong bayi kakak. Di rumah orang tuanya ada kakaknya dan ada keponakannya, dan dia menggendong keponakan tersebut. Ponakan umur 10 bulan. Depan pintu rumahnya kan bawahnya dikasih palang semacam kayu setinggi betis orang dewasa. Di depan rumah tadi sudah saya sampaikan, di depan rumahnya itu ada palang kayu setinggi betis orang dewasa. Jadi sekitar 40 cm. Pas saya ngegendong bayi tersebut, kaki kanan saya nyangkut di palang kayu. Mungkin tidak tahu ataupun dia tergesa-gesa, akhirnya kakinya nyangkut di palang kayu. Sementara kaki kiri melompati palang kayu. Tangan kanan saya mendekap kepala bayi dalam pelukan. Seketika orang-orang atau saudara-saudara saya yang melihat insiden tersebut teriak takut dengan apa yang akan terjadi. Semuanya teriak ya Allah atau bagaimana teriaknya itu ya, karena kan dia ngegendong bayi, kakinya tersangkut dan pastinya kan jatuh. Nah, pikiran orang seperti itu, akhirnya semua orang berteriak. Tapi lagi-lagi Allah menolong saya. Tepat di depan saya ada meja, dan disitulah pertolongan Allah itu ada. Jadi di depannya itu ada meja. Jadi tangan kiri saya seketika pegang meja, dan kemudian tangan kirinya langsung pegang meja tersebut. Alhasil badan saya tertahan tidak jatuh. Kalau bukan karena pertolongan Allah, bisa dipastikan sesuatu yang terjadi itu sesuatu yang tidak mengenakkan. Jadi kalau emang itu benar-benar bukan pertolongan Allah, kakinya sudah nyangkut, pasti akan jatuh, dan bayinya pasti juga akan jatuh. Nah itu. Kemudian dia juga bilang, menurut logika saya dan semua saudara-saudara saya yang melihat kejadian itu, bisa dipastikan muka saya dan kepala bayi akan tersungkur ke lantai. Masya Allah. Kalau orang tua masih mungkin bisa menahan diri. Coba kalau anak kecil masih usia 10 bulan tersangkut kakinya, kan sudah di pikiran orang pasti juga akan jatuh, akan terbentur dengan tanah tersebut. Kemudian dan entah apa yang terjadi dengan saya dan bayi itu, tapi syukur alhamdulillah berkah sholawat Allah selamatkan bayi itu tanpa ada luka sedikit pun. Alhamdulillah berkah sholawat ini Allah menjaga dan bayi tersebut tidak ada luka sedikit pun. Hanya tulang kaki saya aja yang memar sedikit, tapi nggak sakit sama sekali. Alhamdulillah. Kemudian di bawahnya, kalau diceritakan semua pasti banyak banget pengalaman atau keajaiban setelah baca sholawat. Ini sama kayak pengalaman saya ya. Ketika saya di sawah dan saya mendawamkan sholawat, alhamdulillah di situ ada yang namanya kelabang kalojengking itu ya. Dan kalau tidak pertolongan Allah, saya sudah tersengat karena pada waktu itu saya megang, dan ternyata yang saya pegang itu adalah kelabang. Nah, alhamdulillahnya Allah
menolong saya. Ini sama dengan kejadiannya dari akun terhapus ini, dari hamba Allah ini. Jadi kalau emang benar-benar itu tidak pertolongan Allah, dia sama bayi tersebut sudah terjatuh ke lantai. Dan ini testimoni saya terakhir yang bisa saya sampaikan. Saya ingin berbagi pengalaman. Sebelumnya saya menginginkan dapat pekerjaan dan punya motor. Itu testimoni ketika dia terselamat dari kecelakaan, dari musibah. Dan sebelumnya itu dia menginginkan sebuah pekerjaan dan motor. Dia bercerita juga di sini. Lalu saya mengamalkan riyadhah. Saya baca beberapa macam sholawat. Dulu sebelum insiden kecelakaan tadi ya, itu dia menginginkan namanya sebuah pekerjaan dan sepeda motor. Kemudian dia mendawamkan sholawat sebanyak mungkin. Saya baca beberapa macam sholawat, mulai dari sholawat Jibril 4444 kali, sholawat nariyah, sholawat munjiat, sholawat syajaratun nuqut, walaupun kadang bolong-bolong bacaannya. Terus baca Yasin Waqiah pagi malam. Kadang Yasin dibaca 41 kali walaupun mengantuk-ngantuk bacaannya. Dan baca Waqiah 14 kali ba'da asar. Ini loh ya, Masya Allah. Dia membaca Yasin 41 kali, itu juga faedahnya luar biasa. Apa yang kita inginkan, alhamdulillah Allah berikan. Itu kalau baca Yasin 41 kali. Pada video sebelumnya sudah saya sampaikan tentang WY 40H, Waqiah Yasin 40H beserta faedahnya. Di situ banyak sekali faedah yang kita dapatkan dari membaca Yasin dan juga surat Waqiah. Kemudian beliau juga mengamalkan surat Waqiah 14 kali. Jadi surat Yasin 41 kali, surat Waqiah 14 kali ba'da asar. Saya amalkan riyadhah 40 hari pertama, mulai dari pertengahan bulan November sampai akhir Desember. Jadi ya mulai riyadhah membaca surat Waqiah, surat Yasin dari pertengahan bulan November sampai akhir Desember. Kemudian saya terus lanjutkan riyadhahnya bulan Januari, Februari. Dan syukur alhamdulillah di bulan Maret ini Allah ijabah doa-doa saya. Jadi mulai dari November, Desember, Januari, Februari, dan Maret, alhamdulillah Allah ijabah doa-doanya. Apa yang saya inginkan, baik pekerjaan dan motor, Allah berikan. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi selama 5 bulan ini beliau riyadhah membaca surat Waqiah, surat Yasin, kemudian dia juga memperbanyak sholawat. Jadi menggabungkan dua-duanya, baik itu sholawat beserta surat Waqiah, surat Yasin. Alhamdulillah 5 bulan dia mendapatkan apa yang dia inginkan, baik itu pekerjaan ataupun sepeda motor. Selanjutnya dia juga bilang semoga apa yang saya sampaikan ini tidak menjadi riak buat saya. Jadi dia bilang seperti itu, semoga apa yang sudah saya sampaikan ini tidak menjadi riak. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada hamba Allah yang sudah sharing pengalaman, berbagi pengalaman tentang kisah keajaiban sholawat dan juga membaca surat Waqiah sama surat Yasin. Beliau bilang seperti itu. Niat saya menyampaikan ini tujuannya untuk memberikan semangat buat teman-teman di sini. Alhamdulillah, untuk memotivasi ya dalam mengamalkan riyadhah, WY 40H dan SYA 40H. Mengamalkan surat Waqiah, Yasin, surah kemudian sholawat syajaratun nuqut, sholawat Jibril, sholawat yang lainnya. Semangat riyadhahnya ya teman-teman, tetap istiqomah insyaallah. Allah pasti menolong kita jika kita mendekatinya dengan sungguh-sungguh. Ini pasti loh ya, kita juga harus yakin bahwasanya Allah itu akan menolong hambanya. Ketika kita itu juga pasrah dan yakin sama Allah, Allah juga akan memberikannya kepada kita. Allah Maha mendengar, Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Allahu Akbar. Nah, itu tadi dari cerita dari hamba Allah yang di sini disebut dengan akun terhapus. Dari cerita ini kita semuanya juga sedikit banyak sudah tahu ya. Tadi di situ Masnya sudah menyampaikan dan juga sudah memberikan motivasi kepada kita semuanya. Semangat teman-teman untuk beristiqomah dalam menjalankan riyadhah. Kemudian dia juga bilang Allah itu akan mengabulkan ketika kita itu punya sebuah keyakinan.
Ketika kita itu yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa-doa kita, insya Allah Allah itu juga akan mengabulkan. Karena apa? Karena Allah itu akan mengabulkan kepada hambanya, tergantung pada hambanya pada Allah. Jadi ketika kita itu yakin Allah akan mengabulkan doa kita, insya Allah Allah juga akan memberikan doa kita. Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat atas segala apa aja yang kita lakukan di dunia ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya, memotivasi pada diri saya sendiri dan juga mengajak kepada teman-teman semuanya untuk selalu bersyukur, beribadah, mengamalkan dan menjalankan semua perintah Allah, dan tak lupa juga dibarengi dengan istiqomah dalam menjalankan amalan ibadah, baik itu amalan ibadah yang wajib maupun amalan ibadah yang sunnah. Selalu istiqomah dalam menjalankan dan juga mengamalkan sholawat dan juga amalan ibadah yang lainnya seperti membaca surat Waqiah, surat Yasin, surat Mulk, surat Ar-Rahman, dan juga sholawat Jibril, sholawat Nariyah, sholawat Munjiat, sholawat Sajaratun Nuqud, dan sholawat yang lainnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.